Baik, shalom kita semua. Selamat siang. Ada damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gibson. Kesaksian yang begitu baik, begitu indah ya Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan bekerja. Jadi bukan masalah kesembuhan atau tidak sembuh yang saya lihat. Tapi saya ingin melihat dan kita semua ingin melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Itu yang paling pokok. Dan bersyukur ini satu kesempatan yang indah ya. Kita boleh mendengarkan kesaksian seperti ini. Baik, terima kasih juga untuk doa yang sudah disampaikan tadi Ibu Fani. Dan bersyukur kepada Tuhan ada beberapa di antara kita sini walaupun sakit tapi tetap mencari Tuhan. Dan itu saya rasa yang paling Tuhan senangi. Ayub dalam kondisi yang sangat terpuruk, dia tetap mencari Tuhan. Dengan kata lain, kita sementara belajar bahwa keadaan dunia ini tidak dapat membatasi cinta kita kepada Yesus. Amin. Ini yang menjadi pola orang Kristen sebenarnya. Dunia ini tidak dapat membatasi untuk saya mencintai Tuhan saya. Sama seperti 3 pemuda yang di Babel. Walaupun Allah tidak menyelamatkan kami dari perapian yang menyala ini, kami tidak akan menyembah patung itu. Karena mengapa? Mereka merasakan cinta Tuhan. Mereka lebih mengutamakan cinta Tuhan. Dan dunia ini tidak dapat menahan prinsip itu. Prinsip itu dibentuk. Jadi kiranya prinsip-prinsip kebenaran ini, semakin kita belajar firman Tuhan, ini benar-benar tertanam dalam hidup kita. Kebencian orang lain tidak dapat menahan cinta saya kepada Yesus. Saya tetap mengampuni mereka. Saudara lihat, ketidakadilan orang lain kepada saya itu tidak dapat mampu menahan saya untuk menunjukkan cinta Yesus yang saya rasakan. Kalau sudah seperti ini cara berpikir kita, artinya Bible study, pembelajaran Alkitab melalui outreach ministry, sudah hampir setahun, itu berhasil. Itu berhasil. Baik, pembahasan kita sekarang masuk dalam pasal 8. Ini pasal 8 ya, kita lebih dalam kita memperhatikan konsep mengenai pembenaran oleh iman yang disajikan oleh oleh kitab Roma. Dan kalau kita baca baik-baik kitab Roma ini, yang lalu kita sudah pahami bahwa memang tidak ada sesuatu usaha dari kita untuk keselamatan. Dan keselamatan itu salah satu tuntutannya bahwa kita harus hidup benar. Dan hidup benar itu adalah pemberian Tuhan, penilaian Tuhan. Kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, tetapi yang menghitung itu menjadi benar atau tidak adalah Yesus sendiri. Kalau dia tidak mau hitung, walaupun kita lakukan kebaikan, tetap sia-sia. Itu yang kita sudah pelajari yang lalu. Nah, sekarang lebih jauh lagi kita akan diantar di bawah. Di dalam konsep Roma pasal 8 ini, saya ambil judul Life in Spirit atau hidup di dalam roh. Kadang-kadang kan kita bertanya, baca kitab Roma, baca kitab Galatia, diajarkan kita harus hidup dalam roh. Ini jadi pertanyaan. Pernah nggak kita bertanya mengenai ini? Gimana sih hidup dalam roh? Ya tidak. Sebagian besar saya percaya kita hanya sebagai orang Kristen yang hanya terima-terima aja, ya udah hidup dalam roh, ya udah selesai hidup dalam roh. Oke, berarti saya harus beribadah pada Tuhan, itu hidup dalam roh. Apakah sebatas itu? Itu yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak pahami makanya kita sudah beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai pembenaran iman, pekerjaan hukum di dalam jiwa.
pekerjaan kasih karunia untuk menghidupkan hukum di dalam pribadi orang itu. Yang sebenarnya sederhananya, peristiwa itu juga yang disebut dengan hidup dalam roh. Cuma Paulus coba menjelaskan lebih mendetail di bawah tuntunan Roh Kudus. Dia bahas ini di dalam kitab Roma pasal 8. Dan konsep berpikir ini sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Tetapi Paulus lebih memperjelas konsep pikiran ini. Contoh di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 30 ayat 1. Coba tolong baca Yesaya 30 ayat 1. Yesaya pasal 30 ayatnya yang pertama. Ada yang bisa baca? Yesaya pasal 30 ayat yang pertama. Apa dia katakan di sana? Baik, saya baca. Silakan. Ya. 30 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Iya. Konsep ini sama dengan pembahasan kita hari ini. Yang Paulus jelaskan di bawah tuntunan Roh Kudus. Walaupun kebaikan yang kita akan lakukan, walaupun kita mau pergi ke dalam satu perkumpulan katanya, kumpulan ibadah pun itu, tapi tidak didorong oleh Roh Kudus, yang saudara buat itu dosa. Bayangkan, itu Yesaya 30 ayat 1. Jadi tidak semua orang ke gereja itu orang benar. Karena ada yang datang di perkumpulan ibadah, bukan hasil dorongan roh di dalam hidupnya. Dia bukan melakukan itu berdasarkan hidup dalam roh. Dan akhirnya catatan Alkitab, dosa mereka bertambah-tambah. Melakukan satu kebaikan yang bukan oleh dorongan roh. Saudara lihat, orang Kristen sangat strict sebenarnya. Tuhan mau semua pekerjaan kebaikan itu berdasarkan pekerjaan Dia. Bukan hasil usaha kita. Bukan pekerjaan kita. Sama sekali. Nah, di dalam mengenal roh, saya awali dulu dengan definisi roh itu. Supaya kita pahami. Jangan sampai kita salah langkah. Karena dia bilang hidup dalam roh. Gimana sih pendeta roh itu? Gimana saya hidup dalam roh? Saya ambil dulu bahasa Indonesianya. Perhatikan bahasa Indonesia, saya lihat pengertian umumnya sama. Bahasa Yunaninya juga sama. Dia bilang begini. Roh, minta maaf. Roh, sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ini jasad, artinya tubuh yang mati ya. Tanah ya lah kita taruh. Kita punya konsep Alkitabiah yang disebut dengan tanah. Jadi, tanah ini kalau tidak ada unsur hidup, yaitu roh, dia tidak bisa hidup. Jadi ini yang kita kenal dengan energi hidup. Jadi kita bisa hidup oleh karena ada energi hidup. Dari mana energi hidup itu? Energi hidup itu adalah energi ilahi. Jadi saudara dan saya bisa hidup karena energi ilahi. Saya minta maaf ya. Minum dulu kali ya. Ya. Nah, energi hidup ini yang menghidupkan kita, dan kita disebut hidup oleh karena kita bisa bertumbuh dan bisa berpikir. Makanya dia katakan untuk kata nyawa juga, kalau berpisah dari badan berakhirlah kehidupan seseorang. Ini satu definisi dengan makna roh itu.
Saya pertebal kata berpikiran dan berperasaan. Ini karena latar belakang Indonesia Muslim. Jadi dengan kata lain, di dalam pengertian saudara-saudara kita juga ini masuk dikembangkan dengan ada contoh jin, walaupun kita secara Kristen tidak menerima jin ya. Tapi setidaknya gambarannya sudah sama. Gambarannya sudah sama. Jadi ini satu makhluk, katanya makhluk hidup yang tidak berjasad, artinya tidak bertubuh seperti kita, tapi berpikiran dan perasaan. Nah, itu disebut dengan roh. Jadi dengan kata lain, di dalam pengertian bahasa Indonesia saja, roh itu adalah sesuatu yang berpikir dan yang berperasaan. Itu sesuatu yang hidup, yang berpikir dan berperasaan. Juga roh itu disebut dengan spirit atau semangat. Nah, ini pengertian roh. Di dalam bahasa Yunaninya, bahasa Alkitab, yang disebut dengan pneuma. Pneuma itu selalu diterjemahkan sebagai properly, atau yang beraturan, yang proper, ya. Juga diterjemahkan sebagai spirit atau roh, diterjemahkan juga sebagai angin atau nafas, breath. Nah, untuk perjanjian baru, seringkali pneuma ini diterjemahkan sebagai spirit. Tapi perhatikan, dia katakan, itu hanya konteks yang ditujukan yang berhubungan dengan sense. Jadi yang berhubungan dengan indera. Nah, kembali lagi kepada perasaan, kembali lagi pada pikiran. Jadi ini roh ini jangan kita pikir itu seperti jiwa. Kalau orang mati, jiwanya melayang. Bukan itu. Dalam pengertian roh, itu sesuatu yang menggerakkan pikiran. Saudara bisa berpikir sekarang? Saudara bisa merasa sekarang? Itu roh. Kalau kita sudah tidak bisa merasa, tidak bisa berpikir, tidak ada roh, tidak ada hidup. Tidak ada energi hidup ini. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani juga dia gunakan kata yang sama dengan kata ruah. Makna yang sama dengan kata ruah. Jadi dia selalu merujuk kepada angin atau nafas. Jadi saudara bernafas, berarti saudara punya roh. Saya punya roh. Dan oleh nafas itu juga kita hidup dan kita masih bisa berpikir. Kalau sudah tidak ada nafas, tidak ada pikiran, tidak ada roh. Selesai. Energi itu tidak ada. Jadi energi ini yang disebut dengan roh. Sekarang, apa yang dimaksud dengan hidup dalam roh? Dalam Roma 8 ayat 2 dia katakan begini. Roh yang memberi hidup. Jadi kita hidup karena roh. Kita hidup karena ada energi hidup. Dan energi hidup ini selalu datang dari Tuhan. Tidak ada energi hidup di luar Tuhan. Kita lanjut dulu untuk definisi daging. Definisi roh, dia katakan memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya minta maaf, saya lupa kasih bold yang di bawah ini. Jadi di dalam pengertian roh, sesuatu yang menghidupkan. Kita terbatas dulu sampai situ pikirannya. Jadi kalau tidak ada kehidupan, tidak ada roh. Titik.
Sampai situ ya. Nah, sekarang ketika dia jelaskan dengan kata roh, R besar, di Alkitab itu ada dua, R kecil dengan R besar. Kalau dia bicara R besar, artinya roh Allah yang mengendalikan. Kalau dia bicara R kecil, itu artinya roh manusia. Walaupun kita ini hidup oleh karena roh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hak pilih, hak berkehendak. Dan kehendak kita di dalam hidup kita untuk memilih, ini dalam pengertian Alkitab, dia selalu gunakan R kecil, roh manusia. Itu dia. Jadi roh kecil, R kecil untuk tulisan roh. Oke? Tapi kalau Tuhan mau bahwa kehendak Tuhan yang jadi atas kita, dia taruh R besar, roh Tuhan. Nah, di sini dia katakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebenarnya kalau saya singkatkan, saya sederhanakan pengertian ini. Tuhan mau kita hidup di bawah kehendaknya semuanya, supaya kita disebut orang yang hidup oleh roh. Roh Allah tentu. Itu pengertiannya. Sebelum kita lebih jauh, kita mengerti dulu dari konteks kitab Roma pasal 8 ini sehubungan dengan daging. Dia katakan begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Ingat, daging katanya, dia tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat, aturan Taurat. Betul itu tidak? Tanpa saudara jawab betul atau tidak, hidup kita sehari-hari sudah menjawab itu. Makanya sering saya dengar kesaksian. Aduh, pendeta, kami masih bergumul dengan dosa. Itu sementara menyatakan bahwa kedagingan kita tidak sanggup memenuhi apa yang dituntut oleh Tuhan. Makanya kembali dia katakan di sini, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Artinya hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan kita. Karena daging kita lemah. Kita tidak sanggup melakukan tuntutan-tuntutan itu. Dia katakan lanjutnya, itu telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana cara dia lakukan? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Ini cara Tuhan, supaya tuntutan hukum itu dipenuhi. Dia utus anaknya. Makanya saudara, Yesus datang ke dunia, dia bukan datang hanya sekedar memperhatikan kita saja, mati seperti kita tahu ya, mati tergantung di salib seperti ya kita lihat pada umumnya. Tidak. Misinya besar sekali. Dia ingin supaya kita memiliki kemampuan mematikan kedagingan kita. Jadi Yesus datang di bumi untuk memberikan kepada kita kuasa, memampukan kita mematikan kedagingan kita yang sudah dikuasai oleh dosa. Makanya dia katakan, sudah tidak berdaya daging oleh karena tuntutan itu. Dengan jalan Yesus datang, dalam bentuk daging, serupa dengan daging, dan dia itu bukan tidak dikuasai dosa, dia dikuasai dosa, bukan tidak. Tapi dia jatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dengan cara apa? Dia mati. Makanya 2 Korintus katakan, dia dijadikan dosa. Bukan dijadikan berdosa. Dijadikan dosa, dan oleh kematian itu, dia boleh mematikan kuasa daging. Saudara, hebat ini cara Tuhan. Kalau kita renungkan baik-baik pelajaran kitab Roma, misi Yesus terbesar, kita akan selalu mengucap syukur kepada Dia. Banyak orang Kristen kurang mengucap syukur kepada Yesus. Karena mereka tidak dapat memaknai pengorbanan ini yang sesungguhnya.
Dia lanjut, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Jadi dengan kata lain, tadinya daging ini tidak ada kuasa terhadap, tidak ada kesanggupan kita memenuhi apa yang dituntut oleh hukum. Tapi melalui Yesus, kita memiliki kuasa untuk menguasai dia. Dan kuasa ini yang disebut dengan kuasa hidup oleh roh. Jadi kuasa hidup oleh roh adalah kuasa di mana kita sanggup menaklukkan perilaku dosa yang telah kita bawa secara alami, manusia yang berdosa ini. Kita matikan semua itu. Dengan kuasa apa? Kuasa roh. Bukan lagi kuasa dari apa yang kita kehendaki. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Saudara lihat, dia serang kemana ini? Pikiran. Ingat, roh tadi, definisi roh. Yang dapat berpikir, dapat merasa. Jadi sesuatu yang datang dari sini. Makanya yang harus kita taklukkan hati ini. Hati ini bukan yang ini, saudara. Hati ini tidak dapat berpikir. Yang di sini maksud hati itu. Perasaan kita itu terbentuk dari apa yang kita pikirkan. Dan kehendak-kehendak kita selalu datang dari sini. Namun pertimbangan kita untuk mencapai kehendak Tuhan itu harus dibantu dengan aturan Tuhan. Dan untuk pencapaian yang lebih sempurna dalam pengetahuan akan Tuhan itu harus dibantu oleh kuasa yang tidak kelihatan. Itu yang disebut dengan kuasa roh. Jadi kuasa roh itu bukan hanya sekedar dalam pengertian umum. Oh, kuasa menyembuhkan. Kalau ada roh dia bisa berbahasa lidah, bisa menyembuhkan, buat mujizat, membangkitkan orang mati. Tidak. Tugas roh yang paling utama menurut Yesus di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16, tugas utamanya untuk membentuk manusia itu menjadi serupa dengan Tuhan. Di mana pola pikir mereka, hati mereka, yang membentuk karakter mereka itu di bawah tuntunan Roh Kudus 100%. Makanya dia katakan orang yang menurut daging itu pasti pikiran mereka daging semua. Nanti kita lihat sebentar apa definisi daging, maksud hidup menurut daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi saudara pikirkan aja sendiri. Kalau kita memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, itu pikiran roh itu. Memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan, itu semua itu pikiran roh itu. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ini masalahnya. Mengapa dia katakan daging itu perseteruan atau bermusuhan dengan Allah? Karena karakternya adalah tidak takluk kepada hukum Allah. Itu saya kasih bold itu, kasih tebal hurufnya. Jadi salah satu ciri orang yang tidak hidup oleh roh, tidak hidup dalam roh, adalah orang yang tidak mau hidup menurut hukum Tuhan. Jelas sekali itu. Makanya sebenarnya kita orang Kristen, kita harus belajar memperhatikan apa tuntutan-tuntutan hukum yang Tuhan sudah catat. Itu hukum, kalau kita bilang hukum atau aturan, jangan cari di perjanjian baru, saudara. Saudara tidak akan temukan di sana. Yang saudara akan temukan di perjanjian baru itu
tinggal definisi umum, kasih, titik. Tetapi untuk dia punya perincian dari kasih itu, saudara hanya bisa temukan itu di dalam kitab yang disebut dengan kitab hukum, atau kita kenal dengan kitab Taurat. Jadi belajar banyak-banyak itu kitab Taurat. Karena di dalam kitab itulah, ketika kita belajar untuk menaklukkan diri dengan hukum itu, yang tentu bukan oleh karena keinginan daging kita, tapi kita taklukkan itu menurut roh yang mendorong. Berdasarkan roh Kristus yang mendorong. Saya ingin melakukan apa yang dicatat di dalam kitab Taurat atau kitab hukum. Karena di sanalah menjadi penentu apa saya ini seorang yang hidup oleh roh atau saya hidup oleh daging. Di mana orang yang hidup oleh daging, mereka tidak mau menurut apa yang diajarkan oleh hukum. Tapi mereka selalu menolak. Mengapa mereka menolak? Dia lanjut. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena kenapa? Dia lebih mencintai daging. Dia lebih mencintai kesenangannya untuk memuaskan hasratnya, memuaskan hawa nafsunya. Di mana tuntutan daging itu menurut Galatia 5 ayat 19-21. Ini perbuatan daging. Coba perhatikan. Ada percabulan. Ketika hukum Tuhan katakan jangan berzina, dia tidak bisa lakukan itu. Dan selalu dia katakan, aduh saya lagi bergumul pendeta. Kenapa? Saya masih bergumul dengan dosa berzina. Karena otaknya itu cabul. Dan dia tidak mau taklukkan percabulan itu kepada Tuhan. Kedua, sifat daging itu cemar. Saudara tahu arti cemar kan? Kotor. Dari cara tutur katanya saja sudah penuh dengan makian. Itu cemar namanya. Tidak ada orang hidup oleh roh punya kata-kata makian di mulutnya. Tidak ada, saudara. Tidak ada kata-kata yang akan menyakiti orang lain dengan kata-kata yang menghina. Orang yang hidup oleh roh, mereka itu walaupun ingin menegur orang lain, dia akan berusaha menegur untuk mengangkat orang ini supaya bisa menang dalam dosa. Bukan dengan kata-kata hinaan. Coba saudara bayangkan kalau saya sini menegur saudara. Harus ini karena Tuhan katakan, saudara, mungkin saya minta maaf ya, mungkin ada di antara saudara masih makan udang, ya, yang di dalam konteks kita Taurat dalam pengertian saya pribadi ya, ketika kita belajar bahwa itu salah satu makanan yang Tuhan larang. Contoh saja, bayangkan kalau saya katakan, saudara masuk neraka kalau masih makan udang. Bagaimana perasaan saudara? Senang? Itu sebenarnya cemar itu. Tapi mana lebih baik ketika saya mengatakan, saudara, mari kita datang sama Yesus. Kita belajar di kaki Yesus melihat mana yang baik, mana yang salah. Mari kita berdoa, kita lakukan. Itu lebih sempurna. Ketika kita belajar, ini ada Imamat 11 menyatakan supaya kita memisahkan mana yang najis dan tidak najis atau yang kotor. Itu dalam bahasa Inggrisnya unclean ya. Atau haram juga dalam bahasa Arab. Haram artinya bukan makanan. Tuhan pisahkan yang bukan makanan dengan makanan. Ini contoh saja. Ketika belajar, ya kita mau menurut. Karena daging itu sifatnya tidak mau menurut. Tapi ketika saya tahu dari hukum itu, bahwa kita harus menurut, ya kita menurut. Ini contoh ya. Jadi, jangan cemar. Kata-kata kita pun jangan cemar. Kita harus dengan kebijakan mengajak setiap hati untuk dimenangkan bagi Yesus.
Apalagi perbuatan daging. Ada hawa nafsu. Orang kalau punya hawa nafsu, mereka ini tidak berpikir panjang. Nafsunya lebih kuat. Dan ini yang kita sebut dengan pikiran, kalau kita punya sistem otak ini ada disebut dengan sistem firmata ya. Batang otak yang dapat menguasai otak depan, dan otak firmata ini selalu dia lebih kepada hawa nafsu. Dan otak firmata ini yang kita sebut dengan otak kebinatangan. Yang bukan kita, maksudnya di dalam pengertian medis ya, psikologi juga, pengertian otak firmata ini adalah otak kebinatangan. Kenapa disebut otak kebinatangan? Karena dia lakukan tanpa pikir panjang. Begitu lapar, apa saja di meja dia hantam. Nah, ini otak firmata ini. Ini yang disebut dengan hawa nafsu. Makanya manusia yang sempurna, dia bukan menggunakan, bukan terbatas dengan otak firmata ini. Otak firmata baik sebenarnya, tetapi dia harus disertai dengan otak moral yang disebut dengan frontal lobe, bagian otak depan, otak pertimbangan. Dan otak pertimbangan ini perlu diisi dengan pengetahuan supaya dia dapat memisahkan antara yang benar dari yang salah. Jadi orang yang penuh dengan hawa nafsu ini orang-orang yang tidak berpikir panjang sebenarnya. Kalau begitu di depan makanan langsung main colok, apa yang dia colok semua yang ada di meja, tapi dia sendiri hanya makan secuil. Dia tidak pikir orang lain. Itu contoh, itu hawa nafsu. Atau mencari-cari kehormatan, cari jabatan di jemaat supaya lihat saya yang harus dipilih jadi ketua jemaat. Jangan, itu hawa nafsu namanya. Atau saya harus jadi pemimpin, tolong pimpin saya. Hawa nafsunya tidak dapat dikendali. Ini sifat daging. Kalau orang berpikir panjang, mereka itu lebih tenang. Mereka berpikir lebih tenang. Bukan berapi-api, harus lakukan, harus. Kalau bahasanya harus, dia sudah dikuasai nafsunya itu. Demikian juga penyembahan berhala. Orang yang perbuatan daging ini penyembah berhala. Berhala jangan terlalu sempit kita berpikir berhala, oh saya selamat, saya tidak menyembah berhala. Karena saya bukan penyembah patung, saya penyembah Yesus kok. Berhala itu artinya sesuatu yang kita cintai melebihi Yesus. Itu arti berhala. Sesuatu yang kita utamakan, sesuatu yang kita lebih cintai melebihi Yesus. Itu disebut berhala. Jadi dengan kata lain, kalau kita memang, contoh, dihadapkan dengan satu pilihan. Saudara dapat gaji baik. Gaji contoh 100 juta per bulan. Ya. Tetapi saudara harus masuk 7 hari tanpa hari libur. Tanpa ada waktu di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, dalam arti kan, kalau tidak ada hari libur, tidak ada hari kudus, hari khusus untuk Tuhan. Contoh ya, dengan uang 100 juta. Kalau kita lebih pilih gaji itu daripada 1 hari untuk Tuhan, kita sudah menjadi penyembah berhala di situ. Sudah lihat, setiap hari kita dihadapkan dalam pilihan, entah kita ini penyembah berhala atau penyembah Tuhan. Bukan hanya masalah itu. Masalah nama baik juga. Kalau saudara mempertahankan nama baik saudara, melebihi Kristus, saudara menjadi penyembah berhala nama baik. Contoh, mungkin saya pinjam di sini Pak John. Pak John ketemu dengan Ibu Juanita.
minta maaf sama dia karena dia sudah benci sama Pak John. Ini contoh ya. Pak John bilang, di mana harga diri saya? Dia yang bersalah, masa saya yang datang? Ya kan? Itu kita sudah menjadi penyembah berhala secara tidak langsung. Karena kita lebih mengutamakan harga diri itu daripada perdamaian itu. Sementara Yesus katakan, apabila musuhmu meminta daripadamu baju, berikan dia jubah. Iya. Amin. Kalau dia minta lari daripadamu 5 meter, lari dengan dia 5 mil, lari dengan dia 10 mil. Artinya, semua harga diri kita ditaklukkan. Karena mengapa? Jangan sampai harga diri itu menjadi berhala kita. Jadi itu penyembahan berhala dalam perbuatan daging ini luas pengertiannya. Bukan hanya sebatas kita menyembah patung. Sihir. Sihir itu kadang-kadang kita berpikir sihir-sihir gitu kan, dukun-dukun. Tidak. Saudara jadi pendusta, itu penyihir namanya. Karena sifat sihir di dalam bahasa aslinya untuk bahasa Yunaninya, dia lebih kepada penipuan, pengalihan pikiran, hipnotis, apalagi. Pokoknya penipuan. Semua bersifat dusta itu disebut sihir. Juga perseteruan, suka yang pertengkaran, ribut-ributan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Saya tidak akan bahas ini satu persatu, tetapi disinilah sifat daging itu sesungguhnya. Yang semua ini bukan ada di dalam perilaku kita, tetapi itu ada di dalam hati kita. Yang ini perlu ditaklukkan. Nah, karena itu berbicara ada di dalam hati, makanya kan Yesus katakan, masalah makanan itu bukan apa yang keluar yang bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar yang menajiskan orang. Karena kejahatan itu semua hadir dari hati, dari dalam. Dia menciptakan kejahatan karena Yesus tahu hati kita penuh dengan dosa. Oleh karena itu ada bersarang di hati, maka pekerjaan yang Tuhan buat adalah pekerjaan sesuatu yang mendobrak dari dalam manusia itu. Dan ini yang disebut dengan pekerjaan roh. Jadi bukan apa yang saudara lakukan dan itu yang dilihat, tapi apa yang saudara pikirkan. Makanya di dalam Roma pasal 2:16, dia katakan di sana, Roma pasal 2:16, Tuhan itu yang dia akan, ketika dia datang kedua kali, yang akan dia hakimi bukan hal-hal yang kelihatan yang saudara buat. Dia katakan di sana, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah dengan sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Mengapa? Karena di dalam hati itu segala perbuatan daging itu tersimpan. Dan tugas Tuhan adalah menyingkirkan semua yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita sampai saat ini masih ada prasangka jahat, masih ada perselisihan, masih ada amarah, masih ada iri hati, minta Tuhan selesaikan itu, karena tidak ada benih seperti ini yang akan masuk di sorga nanti. Tidak ada sama sekali. Saudara, mungkin ketika saudara pikir ini, ya waduh jadi susah orang Kristen. Sebenarnya tidak susah. Karena itu bukan pekerjaan saudara. Itu pekerjaan roh. Makanya kita harus minta roh dan kenali kelemahan kita. Ketika kita kenal kita lemah, dalam hal apa? Saya masih suka iri hati. Saya lemah Tuhan, saya masih suka marah. Saya lemah Tuhan, saya masih suka cinta diri, mementingkan diri sendiri dari orang lain.
Saya suka dengan perselisihan, perseteruan, masih suka bohong. Kalau semua ini masih ada, letakkan itu kepada Tuhan. Minta Roh Kudus, karena itu kerja Dia. Itu pekerjaan Roh, bukan pekerjaan saudara. Tuhan tidak membebani kita dengan hal ini. Makanya Efesus 2 ayat 8 dia katakan keselamatan itu adalah apa? Bukan usaha. Keselamatan itu adalah kinerja Tuhan dalam hidup kita. Kalau ini tidak disingkirkan, hati ini tidak dibersihkan dari perbuatan daging ini, jangan pernah kita berimpian ke surga. Kita ke surga bukan hanya sebatas rajin masuk gereja, rajin belajar Alkitab, rajin berdoa. Tidak sebatas itu. Tapi kita harus dikerjakan oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Itu yang disebut pekerjaan Roh. Tugas kita adalah menyerahkan segala kehendak kita kepada pekerjaan itu. Sekali lagi, tugas orang Kristen adalah menyerahkan segala kehendak kita kepada pekerjaan Tuhan itu. Pekerjaan Roh yang dapat membangun, mengubah hidup kita. Makanya jangan heran, saudara. Seringkali Tuhan, kalau kita tidak akui dosanya, contoh saya. Contoh, seumpamanya saya. Kelihatan di depan umat, wah pendeta James itu baik, ya. Tapi ada dosa yang saya sembunyikan. Ada masa, karena Tuhan sayang saya. Tuhan tidak mungkin benci saya walaupun saya berdosa, betul tidak? Ada sesuatu di hati saya yang tidak pernah saya sadari dan tidak mau saya ungkapkan dan saya tidak mau kasih sama Tuhan. Contoh. Mungkin saya di sini pemarah, amarah saya meledak-ledak. Ya kan? Kalau masalah hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, semua saya bebas. Artinya sudah tidak kena lagi itu. Tuhan sudah menangkan saya. Dan saya sudah tidak ada sense dengan hal itu. Tetapi ada amarah yang saya simpan. Tuhan sayang saya. Bagaimana Tuhan supaya amarah ini dapat dihilangkan? Karena itu kan tersimpan di hati, tidak ada orang tahu. Itu tersembunyi, hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Itu tersembunyi. Saudara, bagaimana Tuhan bentuk? Tuhan ada masa di mana Tuhan akan izinkan satu peristiwa untuk membangkitkan dosa yang saudara simpan itu. Makanya sering kita lihat, wah pendeta dia kok jatuh ya. Jangan kita cepat hakimi itu. Sebenarnya dia jatuh, dia gagal karena kenapa? Dia tidak pahami sifat Tuhan di dalam Roma 8 dan Galatia 5 ini. Di mana pekerjaan Roh itu, dia akan keluarkan sifat yang saudara simpan. Dia ciptakan satu suasana di mana dosa saya muncul. Waktu dosa itu muncul, sebenarnya 1 Yohanes itu diperlakukan. Coba buka dalam 1 Yohanes pasal 2. Apa Tuhan bilang di sana? 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat 1. Coba baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi lihat ini. Ada amarah dalam hidup saya. Ya kan? Tuhan tidak mau itu tersimpan. Pekerjaan Roh, dia harus bersihkan hati itu. Tapi saya masih menyimpan satu karakter ini, karakter daging. Mungkin yang lain ini saya bebas. Tapi ada satu karakter lagi Tuhan bilang, amarah.
Ini orang ini tukang marah, tapi dia nggak ada orang yang tahu. Saya harus bangkitkan ini. Itu muncul ketika kita dalam suasana. Mungkin saya karena amarah, tapi kelihatannya tidak, karena senyum-senyum, apa semua ya. Tiba-tiba ada satu suasana di mana amarah itu saya meledak. Peng! Waktu kita meledak, sebenarnya disitulah kesempatan Tuhan memberitahukan kita. Lepaskan itu sama Tuhan. Tapi banyak orang ketika dia dosanya muncul dan dia merasa malu, dia langsung menista Tuhan. Dia langsung meninggalkan gereja. Dia langsung murtad dalam bahasa Ibrani pasal 6. Padahal Tuhan sayang sama dia. Makanya sebenarnya waktu kita lakukan dosa itu, langsung ingat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Dia katakan apa? Kalau kita buat dosa, ingat kita punya siapa? Perantara. Suruh Tuhan, minta permohonan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, inilah dosa yang selama ini, inilah perbuatan daging yang selama ini saya sembunyikan, Tuhan. Saya mau lepaskan kepadamu. Jadi suasana itu menjadi alat Tuhan untuk membuat kita jujur kepada Tuhan. Karena mungkin selama ini saya sembunyikan dosa ini. Dan itu saya sering alami. Di dalam pengertian Roma pasal 8, ayat 8 kan dia katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya cara Tuhan dia harus keluarkan itu. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kita sekarang kan sudah menerima Yesus. Amin. Jadi siapkan hati ini untuk diolah, untuk dikerjakan oleh roh. Makanya dia katakan, kita ini bukan hidup dalam daging lagi, tapi hidup dalam roh. Bagaimana itu hidup dalam roh? Buktinya apa? Buktinya, roh Allah diam di dalam kamu. Bagaimana saya tahu roh Allah diam dalam kamu? Dalam saya. Saya garis bawahi saya bold semua ini, kata-katanya. Karena Kristus ada di dalam kamu. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Lihat dia punya rumus. Pertama, bagaimana saya tahu saya hidup dalam roh? Karena roh diam di dalam kita. Pertanyaan, bagaimana saya tahu kalau roh itu dia diam dalam saya? Karena Kristus ada di dalam kamu. Berikut bagaimana saya tahu Kristus ada di dalam saya. Karena roh itu, roh Kristus, yang saya hidupkan melalui kebenaran-kebenaran yang Yesus sudah ajarkan dari, kembali lagi di ayat tadi sebelumnya, hukum Taurat. Bisa lihat urutannya? Jadi, kalau saya buat lebih sederhana, bahasanya seperti ini. Ciri orang hidup dalam Kristus, ciri orang hidup dalam roh, ciri orang di mana Roh Kudus ada dengan dia, ciri orang di mana Yesus ada dengan dia adalah mereka menghidupkan kebenaran-kebenaran Taurat itu. Kita tidak boleh pungkiri itu Taurat. Karena itu yang disebut dengan hukum, itu disebut dengan aturan. Dari mana kita tahu itu salah, kalau bukan hukum itu yang menyatakan itu salah? Dari mana saya tahu jangan membunuh, kalau tidak ditulis dalam hukum Taurat, saya tidak boleh membunuh? Betul kan? Dari mana saya tahu Sabat itu, kalau hukum Taurat tidak menyatakan itu Sabat itu? Dari mana saya tahu? Dari mana saya tahu tidak boleh menyembah patung kalau Taurat itu tidak menyatakan kepada saya patung itu tidak boleh disembah? Jadi semua tuntutan hukum itu saya lakukan berdasarkan Roh Kristus yang tinggal dalam saya, bukan berdasarkan keinginan saya manusia yang durhaka ini.
tetapi berdasarkan Roh Kristus yang hidup dalam saya. Sekarang pertanyaan, bagaimana saya tahu Roh Kristus itu membedakan mana Roh Kristus, mana keputusan saya, mana keputusan Yesus? Mudah kita ketahui itu. Dari apa? Dari hubungan kita kepada Yesus yang lebih mencintai Dia. Jadi kita lihat sendiri saja. Kalau kita lebih mencintai Yesus, kita akan lebih menuruti semua perintah-perintahnya. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, jika engkau mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Perintah yang mana? Itu yang dicatat Musa. Tidak ada perintah yang lain selain apa yang dicatat Musa. Daud saja dicintai Tuhan dan dia ungkapkan perilakunya, pertobatannya berdasarkan penurutan yang dia peroleh dari Taurat Musa, dan itu dia ungkapkan di dalam Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 119, Mazmur pasal, saudara bayangkan pasal 90, pasal 91, itu ungkapan Daud. Jadi dapat lihat dia punya urutan. Jadi tidak ada orang Kristen dikatakan, oh saya sudah terima Yesus dan saya sudah tidak pentingkan apa yang ditulis oleh Taurat. Itu salah. Tidak demikian Roma katakan. Kitab Roma sangat menguatkan apa yang sudah dicatat kitab-kitab dahulu. Yang kita kenal dengan Taurat. Banyak orang sangat sensitif dengan kata Taurat. Mereka sendiri tidak tahu artinya. Makanya yang lalu kita sudah belajar bersama-sama arti Taurat. Arti Taurat adalah aturan-aturan, dan itu tercatat di dalam kitab Musa yang disebut dengan 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara mau belajar Taurat, belajar di 5 kitab ini. Hanya Taurat itu kita sudah bahagi yang lalu. Saya sudah bahagi yang lalu ya. Jadi saya tidak ulangi lagi di sini. Bahwa ada hukum yang menyangkut dengan moral, ada hukum yang menyangkut dengan upacara. Semua yang menyangkut dengan upacara itu sudah dipalangkan oleh Yesus. Karena itu simbol Yesus sendiri. Dan kepenuhannya sudah selesai di salib. Tapi yang berhubungan dengan moral, itu tidak pernah dipalangkan. Berhubungan dengan hukum tubuh, itu tidak pernah dipalangkan. Karena Roma pasal 12 dia katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sehubungan dengan aturan-aturan untuk kesehatan fisik kita, itu tidak pernah dipalangkan Yesus. Kalau sampai Yesus palangkan, kita menjadi hewan. Kecoa pun kita makan. Saudara lihat itu. Makanya hidup oleh Roh adalah hidup dalam penurutan. Ini buah Roh. Saudara, di sini dia katakan buah Roh, bukan buah-buah Roh. Banyak saya dengar orang Kristen suka bilang, pendeta buah-buah Roh. Bukan buah-buah Roh. Apa beda buah Roh dengan buah-buah Roh? Buah-buah Roh maksudnya ini kasih, sukacita, damai sejahtera, ini buah-buahnya. Bukan. Bahasa Inggrisnya dia bilang begini, Galatia pasal 5 ayat 22. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. But the fruit of the Spirit, tapi buah roh, bukan fruits, tapi fruit of the Spirit, buah roh. Dan dia pakai bentuk gramatikal is. Artinya dia berbentuk tunggal, bukan berbentuk jamak. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Jadi terjemahkan itu adalah buah roh adalah kasih. Titik. Jadi contoh saya kasih nama. Buah sirsak adalah sirsak. Rasanya ada asamnya, ada manisnya. Buah roh begitu. Buah roh itu kasih. Rasanya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Jadi orang kalau punya kasih,
Dia secara otomatis punya semua ini. Tidak ada bilang, oh saya baru punya kasih dan sukacita, damai sejahtera belum ada. Mana ada buah roh seperti itu? Kalau dia sudah punya kasih, semua rasa ini ada dengan dia. Makanya kalau dia bilang, saya mau tinggal saya latih si pendeta, ada saya berapa kali dengar orang, pendeta saya mau melatih tinggal kesabaran, kalau yang lain sudah. Sejak kapan buah roh dilatih? Tidak ada rumus Alkitab ajarkan itu. Cukup punya kasih, semuanya itu langsung tumbuh bersama-sama. Jadi kalau nanti dia latih kesabaran, latih kemurahan, pembohong orang ini. Dia tidak pernah cinta Tuhan sebenarnya. Dia tidak pernah dekat dengan Yesus sebenarnya. Dan dia mau berusaha jadi baik. Roh setan yang dibawa itu. Karena orang yang berusaha jadi baik, dia akan melihat kebaikan itu kebaikan itu sebagai usahanya. Tapi kalau dia berserah kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan berusaha, tapi berserah, dia akan melihat perbuatan itu dapat dikecap oleh orang lain dan dia tidak akan mampu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tidak akan mampu dia. Tapi kalau dia sudah mampu membandingkan dirinya dengan orang lain, ada sesuatu yang salah darinya. Jadi buah roh ialah kasih. Dan isinya adalah sukacita. Namanya orang punya kasih, dia akan bersukacita. Namanya orang itu kasih, dia akan damai sejahtera. Namanya orang itu kasih, dia akan ada kesabaran. Ini bahasa Indonesia kesabaran. Saya suka bahasa Inggrisnya. Saudara tahu apa bahasa Inggrisnya? Long suffering. Bukan passion. Passion sabar. Tapi long suffering, menderita berkepanjangan. Kalau kita terjemahkan secara harafiah. Long suffering, menderita berkepanjangan. Jadi kalau saudara menderita baru 1-2 tahun, belum long suffering itu. Saudara harus long suffering seumur hidup. Itu baru bilang saudara pengasih. Amin. Jadi kalau saudara menderita baru 1-2 tahun, belum long suffering itu. Tapi saudara bisa langsung klaim, oh saya sudah jadi sabar loh. Cukup pendeta 2 tahun dia kasih menderita saya. Itu baru sabar. Belum long suffering yang dimaknai Alkitab. Saudara harus menderita seumur hidup sampai Tuhan memberhentikan penderitaan itu. Kalau long suffering artinya saudara harus siap menderita selamanya. Selamanya bukan di dalam konteks pengertian saudara. Selamanya sampai Tuhan hentikan penderitaanmu. Jadi, kalau contoh Pak John membuat Ibu Berta menderita, dan Ibu Berta long suffering, menderita selamanya, tetap dengan sabar menunggu Pak John, contoh ya, untuk boleh berhentikan penderitaan yang dia lakukan. Kalau Tuhan lihat Pak John sudah tidak ada tendensi, tidak punya lagi kecenderungan untuk berhenti, saya minta maaf mau bilang ini. Ketika Tuhan bertindak, Tuhan akan istirahatkan Pak John supaya berhenti penderitaan Ibu Berta. Kita lihat. Jadi jangan berusaha kita. Amin. Amin. Minta maaf Pak John ya, saya pinjam nama saja. Ini sebagai satu contoh. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar sabar atau passion. Tidak ada kata passion di dalam buah roh. Yang ada long suffering, menderita berkepanjangan. Sampai Tuhan menghentikan penderitaan itu. Makanya saya mau katakan ini. Jangan berbahagia ketika melihat saudaramu menderita. Tuhan ada di pihak mereka. Jangan saudara merasa bahwa saudara sudah menang oleh karena dia menderita. Perhatikan,
kemenangan itu tidak berlaku lama kalau dia sering menderita dengan kehadiran saudara. Ada masa saudara akan Tuhan istirahatkan kalau tidak bisa mengampuni dia. Karena pemazmur katakan, dia katakan di sana, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya terlalu lama dalam penderitaan. Jadi itu long suffering itu perlu. Itu buah roh. Jadi kalau orang bilang, oh saya sudah punya kasih, itu kelihatan dari buahnya. Kan Yesus katakan, bukan dari apa yang mereka ajarkan, kelihatan mereka itu orang benar atau penyesat. Tapi dari buah-buahnya lah engkau mengenal mereka. Karena Yesus tahu siapa miliknya. Dia tahu roh itu ada dengan mereka yang akan mengubah hidup mereka menjadi buah roh. Yaitu kasih. Saya lihat di sini masih ada beberapa slide ke depan. Kita akan bahas selanjutnya ini. Sehubungan dengan hidup dalam roh. Tetapi untuk minggu depan, walaupun sense-nya atau bahasanya masih buah roh, tapi judulnya sudah lain. Nanti sebentar diumumkan judulnya. Tapi kita masih di dalam satu perikop ini. Satu pengertian ini. Bahwa orang yang hidup dalam roh, bukan hidup dengan apa yang kita pikirkan, oh hidup dalam roh itu, tapi sekarang kita sudah pahami bahwa hidup dalam roh itu adalah hidup dalam penurutan dan kehidupan mereka selalu dengan Tuhan. Dan ciri mereka kelihatan dari buah ini. Kasih. Ada kebaikan, ada kesetiaan. Setia. Istri-istri setia. Suami-suami setia. Jangan suka lirik-lirik lain. Karena kalau lirik-lirik lain itu namanya percabulan. Ya kan? Manusia daging itu namanya. Ada kelemah lembutan, penguasaan diri. Makanya kalau kita belum memiliki ini, berarti kasih kita belum sempurna. Harus lebih dalam lagi mencintai Yesus itu berarti. Hubungan kita dengan Yesus harus lebih dipererat. Berarti kurangi hal-hal duniawi. Lebih dikurangi. Kalau kita mau kejar hidup dalam roh itu. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita sore hari ini. Kita akan bahas lagi minggu depan. Saya lihat jamnya tidak cukup ya. Dan biarlah pelajaran ini boleh menambah satu pengalaman baru kita dengan Yesus Tuhan kita itu. Saya kembalikan kepada host Ibu Neni, silakan. Tuhan Yesus memberkati.